Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang manajemen kas dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Fanji Farman SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 7. Pembaca materi pertama yaitu Tiara Suci, pembaca materi kedua Nabila, pembaca materi ketiga Vira. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan, cash on hand, atau yang ada di perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Pengertian kas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munamir 1983, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk simpanan, membiayai operasi perusahaan termasuk cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan. Perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali. Yang kedua, menurut Theodorus M. Ionakota AK 1982, kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya. Sifat-sifat kas. Yang pertama, kas selalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Yang kedua, kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan untuk transaksi serta dapat ditukar dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Yang ketiga, jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga yang tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Yang termasuk dalam kas. 1. Uang kertas dan logam adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang logam adalah uang terbuat dari emas atau perak yang telah memenuhi syarat uang yang efisien. Yang kedua, cek dan biliet giro. Yang ketiga, simpanan di bank dalam bentuk giro. Yang keempat, travelersi cek, yaitu cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan. Yang kelima, money order, yaitu surat penting pembayaran sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna. Yang keenam, cashier check, yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank untuk suatu saat dapat dicairkan di bank itu juga. Sumber-sumber kas. Yang pertama, hasil penjualan dan penerimaan piutang. Yang kedua, penerimaan seperti bunga. Yang ketiga, emisi saham atau adanya penambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang, whistle, utang obligasi, utang bank. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan seperti bunga. Yang keenam, adanya penerimaan dari sewa bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak. Manajemen kas. Kas perusahaan merupakan elemen yang penting dan merupakan urat nadi dari setiap bisnis. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif akan membantu perusahaan untuk menjaga kinerja keuangan sepanjang tahun. Manajemen kas atau kas manajemen adalah kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi di suatu perusahaan. Tanpa adanya manajemen kas, suatu perusahaan bisa mengalami kebangkrutan, sebab manajemen kas ini sangat penting dalam suatu perusahaan. Menurut Keynes, ada beberapa motif untuk mempertahankan kas dalam pengertian luas. Itu yang pertama, motif transaksi yang dimaksud bahwa perusahaan membutuhkan sejumlah uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang terjadi tapi tidak pasti waktunya seperti kebakaran, kecelakaan. Yang ketiga, motif spekulasi yang dimaksud untuk mengambil keuntungan saat kesempatan itu ada seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas atau saham dan obligasi dengan harapan setelah memberi sekuritas tersebut harganya akan naik. Jelaskan modal persediaan untuk kas atau modal baumol. Modal persediaan untuk kas atau modal baumol yaitu pada awal periode saldo yang diperoleh, kemudian kas digunakan dengan tingkat penggunaan yang konstan sampai akhirnya menjadi nol. Pada saat titik
0 tersebut, saldo kas diisi kembali dengan kas yang diperoleh tadi. Proses tersebut kemudian berulang kembali. Untuk menghitung saldo kas optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu, kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari modal ini adalah menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Aliran pada kas. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas suatu perusahaan setiap periode pembukuan. Aliran kas dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Aliran kas terus-menerus atau kontinu. Cash inflow yaitu hasil penjualan produk dan jasa. Cash outflow yaitu pembelian bahan-bahan mentah. 2. Aliran kas tidak terus-menerus atau intermittent. Cash inflow yaitu investasi saham oleh pemberi perusahaan. Cash outflow yaitu pembayaran seperti bunga dan pajak. Manfaat memiliki kas. 1. Perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan harga beli, input, atau adanya potongan atau diskon perdagangan. 2. Seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih baik dengan adanya kas yang cukup, sepertinya ada promosi dari supplier. 3. Perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan mempertahankan active balancer yang cukup. Risiko dalam kas. Dalam suatu perusahaan, kas sangat diperlukan untuk kelangsungan usahanya, di mana kas berguna untuk membiayai kegiatan sehari-hari operasional perusahaan. Selain itu, dalam kas terdapat risiko dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kesulitan kas masuk, maka pembayaran utang jangka pendek dapat terganggu. Manajemen kas pada dasarnya meliputi 3 hal. 1. Perencanaan kas atau budget kas. Budget kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Penyusutan budget kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting dalam penjagaan likuiditasnya. Budget kas dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. 2. Estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah dan gaji tenaga kerja, pembayaran utang jangka pendek, pengeluaran biaya penjualan, pajak, premi asuransi, pembayaran aktiva tetap. Dan budget kas dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu 1. Menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit atau surplus karena rencana operasional perusahaan. 2. Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutupi defisit kas. 3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi. Pengendalian kas. Pengendalian kas adalah untuk menanggung suatu biaya atau kos dalam perusahaan. Dengan konsep opportunity cost, maka biaya menahan uang tunai adalah berupa laba yang sebenarnya dapat diperoleh apabila dana tersebut digunakan untuk penggunaan investasi. Pengendalian kas ada 2, yaitu 1. Pengendalian penerimaan kas. Prosedur dan pengawasan dalam penerimaan kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin. 2. Pengendalian pengeluaran kas. Pengendalian pengeluaran kas yang efisien dapat memberikan hasil berupa tersedianya kas yang cukup, seperti tujuan pengumpulan dana untuk mempercepat pengumpulan dan memperlambat pengeluaran. Apa fungsi dari opportunity cost? Fungsi dari opportunity cost adalah 1. Memudahkan dalam menentukan prioritas. Menghitung biaya ini akan sangat bermanfaat untuk menentukan skala prioritas. Hal ini lantaran pilihan bisnis akan sangat berkaitan dengan nilai ekonomi. 2. Meminimaliskan risiko. Membuka kesempatan dan meminimaliskan risiko dapat memanfaatkannya, bisa melakukan sejumlah perbandingan dalam menentukan keputusan yang cocok dan membawa faktor risiko yang cukup besar jika terjadi sesuatu di luar dugaan. 3. Membantu dalam perhitungan modal. Membantu perhitungan modal dari segi ekonomi bisa dilihat bahwa banyak pihak-pihak yang ingin meminjamkan modal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk membangun sebuah
sebuah bisnis. 4. Menghemat pengeluaran bisnis. Perhitungan modal juga harus memperhatikan risiko sehingga kemampuan menghitung nilai peluang menjadi sangat dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Fira Arianti. Di sini saya akan memberikan presentasi dengan materi hal yang harus diperhatikan saat penerimaan kas. Yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan dan yang menerima dana. Yang kedua, setiap penerimaan uang harus langsung disetorkan ke bank sebagaimana adanya. Untuk pembayaran piutang maupun pembayaran dalam jumlah besar harus dibayar melalui transfer uang ke bank. Yang ketiga, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk. Yang keempat, menggunakan penomoran dokumen transaksi untuk mencegah double pencatatan transaksi. Yang terakhir yaitu mengadakan pemeriksaan kas secara fisik. Materi selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran uang yang relatif besar dilakukan menggunakan cek, sedangkan pengeluaran kecil menggunakan kas kecil. Yang kedua, mengadakan pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas dan yang mencatat pengeluaran kas. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan intern dalam waktu yang tidak tertentu. Yang keempat, setiap pengeluaran kas dibuatkan bukti pengeluaran yang dilengkapi dengan lampiran. Setelah itu, bukti pengeluaran dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Materi selanjutnya adalah pengelolaan kas. Pengelolaan kas atau cash management atau teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan dalam mengendalikan jadwal pembayaran dengan jadwal tagihan perusahaan. Dalam mengelola kas, ada hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, diwajibkan adanya kesiapan manajemen berapa jumlah kas kecil atau kas besar dan harus terus dievaluasi. Yang kedua, setiap adanya pengeluaran kas harus diisi dengan data yang jelas seperti nama toko, barang apa, dan sebagainya. Yang ketiga, menulis budget biaya untuk mengontrol pengeluaran biaya. Yang keempat, catatan kas yang keluar atau masuk harus terus diupdate agar memudahkan evaluasi. Yang kelima, selalu mencocokkan penulisan kas dengan visi kasnya agar tidak ada kekeliruan. Yang terakhir, menyimpan kas di tempat yang sangat aman agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Cara dalam mempercepat pemasukan kas. Yang pertama, penjualan tunai. Cara ini, dengan melakukannya penjualan langsung tanpa piutang, akan segera mendapatkan pemasukan kas. Yang kedua, potongan kas. Potongan kas bertujuan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Yang terakhir, pelanggan yang mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi akan mempercepat perjalanan uang tersebut. Model yang paling sederhana untuk menentukan kas yang optimal adalah dengan metode economical order quantity. Konsep yang digunakan adalah dengan carrying cost atau menahan uang tunai sama dengan biaya tetap untuk mengubah surat berharga menjadi kas. Jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu atau safety cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal atau periode puncak. Contoh soal safety cash balance. Rumusnya, jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh soalnya, perusahaan Abadi Karya menetapkan bahwa safety cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 800.000. Jadi, safety cash balance-nya 7 dikali 800.000 sama dengan 5.600.000 rupiah. Safety cash balance ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas yang relatif stabil selama periode tertentu, menentukan saldo kas yang dapat meminimumkan total biaya yang terdiri dari biaya penyimpanan dan biaya transaksi. Rumus jumlah saldo kas yang optimal, C sama dengan akar 2 dikali F dikali T per K. C yaitu saldo kas yang optimal, T yaitu jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, F yaitu biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, K yaitu biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Contoh soal, suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun yaitu 150.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggu adalah 1 juta, sehingga setahun 52 dikali 1 juta sama dengan 52 juta. Besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun, sehingga jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan adalah, jawabannya adalah C sama dengan akar 2 dikali 150.000 dikali 52 juta dibagi 0,15. Jadi, jumlah kas optimalnya 10.198.039 rupiah. Jumlah transaksi yang harus dilakukannya 52 juta dibagi 10.198.039 rupiah, yaitu 5,09 kali. Jadi, rata-rata saldo kasnya 10.198.039 rupiah dibagi 2.
Hasilnya Rp5.099.019. Bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki arus kas di suatu perusahaan? Jawabannya ada dengan berbagai cara. Yang pertama, menekankan pengeluaran. Ketika pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan, berarti perusahaan sedang mengalami krisis arus kas. Masalah ini bisa terjadi ketika hanya mementingkan keinginan tanpa tahu sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan. Dan jika dibiarkan terlalu lama, masalah ini akan dapat membuat perusahaan menjadi bangkrut dan gagal. Salah satu untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menekankan pengeluaran bisnis dengan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis perusahaan ini. Jadi, disinilah laporan arus kas sangat dibutuhkan. Dengan melihat laporan arus kas, perusahaan dapat memilah dan mengurangi pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi bisnis. Melakukan evaluasi mengenai harga, target market, serta pesaing dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan bisnisnya, sehingga dapat memudahkan dalam membuat inovasi untuk perkembangan bisnis. Yang selanjutnya, hindari penumpukan stok. Dengan stok yang menumpuk, barang akan cepat rusak dan perusahaan akan mengalami kerugian yang berpengaruh terhadap arus kas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki laporan persediaan yang memudahkan perusahaan dalam mengelola stok barang dengan benar dan tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selanjutnya sesi diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.